Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tianus Tiani beserta rekan saya yaitu Muhammad Faiz Musafa akan menjelaskan materi tafsir 4 dari Quran surat Al-A'raf ayat 4-5 dan ayat 94 sampai 102. Langsung saja kepada ayat yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fazaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Artinya, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Kandungan ayatnya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah membinasakan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Ayat ini menerangkan bahwa tidak sedikit negeri yang telah dimusnahkan penduduknya, dibinasakan karena kedurhakaannya. Mereka menentang, membangkang, dan mendustakan para rasul Allah yang diutus kepadanya untuk memberi kabar gembira. Disambung ke ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana da'wahum idja'ahum ba'suna illa an qalu innaka nadzalimin. Artinya, maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kandungan ayat di sini ialah ketika Allah telah memberi kita azab, maka kita tidak bisa menolaknya atau protes terhadap azab tersebut. Disambung yaitu ke ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadra'un. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Dilanjut kepada ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Summa badalna makana sayyi'atil hasanata hatta a'fau wa qalu qad massa aba'ana dhara'u wassara'u fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yang artinya, kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga turunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Disambung dengan ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yaitu ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayyatan wa hum naimun. Yang artinya, maka apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Saya akan melanjutkan
materi yang telah disampaikan oleh Saudari Tian tentang surat Al-A'raf ayat 98. Dalam ayat ini sekali lagi Allah mencela tingkah laku orang-orang yang ingkar, yaitu mereka tidak tampak mempunyai kekhawatiran tentang kemungkinan datangnya azab Allah ketika mereka dalam keadaan lalai. Selanjutnya Quran surat Al-A'raf ayat 99. Dalam ayat ini sekali lagi Allah mengulangi celahannya terhadap tingkah laku orang-orang kafir. Apakah mereka aman terhadap azab Allah yang tidak terduga-duga? Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang seperti mereka lah yang akan merugi. Selanjutnya yaitu ayat 100. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa umat yang mewarisi suatu negeri setelah lenyapnya penduduk negeri itu karena ditimpa siksaan Allah akibat keingkaran mereka kepadanya. Memahami dan meyakini bahwa Allah kuasa untuk menimpakan azab tersebut kepada mereka karena dosa-dosa mereka apabila dikehendakinya. Lanjut ayat 101. Dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah menceritakan kepadanya sebagian dari berita-berita mengenai negeri-negeri yang dibinasakannya karena tingkah laku penduduknya yang ingkar dan suka berbuat kemaksiatan. Dengan mengetahui kisah tersebut, maka Nabi Muhammad tidak akan merasa sedih melihat tingkah laku keingkaran kesombongan umatnya karena apa yang dialami itu telah dialami oleh Rasul terdahulu. Selanjutnya yaitu ayat 102. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah mendapati kebanyakan umat-umat terdahulu tidak suka menepati janji dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mengenai janji yang dimaksud dalam ayat ini ada beberapa penafsiran fitrah yang diberikan Allah kepada setiap insan, yaitu kecenderungan yang mendorong manusia untuk kembali kepada Tuhannya pada waktu ia menghadapi kesulitan, atau bersyukur kepadanya pada waktu terhindar dari kesulitan atau memperoleh kesenangan hidup. Cukup sekian penjelasan dari saya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 98 sampai ayat 102. Mungkin teman-teman sekalian bisa dapat memahaminya. Semoga apa yang telah saya sampaikan mudah dimengerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.